silakan masuk. Terima kasih rekan Abbas di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar kaum muslimin wal muslimat di mana saja saat ini Anda berada, dan para shaim yang berbahagia serta jemaah Masjid Agung, juga pemirsa IGM TV yang kami hormati. Alhamdulillah di petang hari yang berbahagia ini, Kamis 22 Ramadan 1444 Hijriah, bersamaan dengan 13 April tahun 2023 Miladiah, kita semua dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebagaimana biasanya setiap menjelang tibanya waktu maghrib tanda berbuka puasa untuk daerah kota Palembang dan sekitarnya, kami menyelenggarakan siaran langsung saat menanti berbuka puasa dari Masjid Agung Sultan Mahmud Baharudin II Palembang. Kaum muslimin wal muslimat di mana saja saat ini Anda berada dan pemirsa IGM TV, sebagaimana biasanya sembari menantikan tibanya waktu maghrib di petang hari yang berbahagia ini, Kamis 22 Ramadan 1444 Hijriah, bersamaan dengan 13 April tahun 2023 Miladiah, segera saja kita dengarkan bersama serta ikuti renungan Ramadan di petang hari yang berbahagia ini bersama Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Sufatmi Kohar MM membacakan dan juga mengambil sebuah judul Sehat Sosial Perspektif Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah rahimakumullah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjalankan perintahnya dan senantiasa menjauhi larangannya sampai akhir hidup kita. Selawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga zaman. Shaimin shaimat rahimakumullah, pada sore hari ini tema kita sehat sosial perspektif Islam. Mengapa materi ini kita angkat? Mengapa materi ini kita bahas atau kita sampaikan? Karena selama ini kecenderungan kita hanya
memikirkan tentang sehat secara jasmani. Sementara sehat sosial kadang-kadang kita lalai atau luput dari perhatian kita. Padahal saat ini sudah banyak kita saksikan ya, banyak yang tidak sehat secara sosial. Itu mulai dari hubungan rumah tangga, hubungan antar tetangga, hubungan antar kelompok, hubungan di masyarakat. Bahkan sering terjadi tawuran para pelajar. Itu semua menandakan tidak sehat secara sosial. Maka sore hari ini dalam waktu yang sangat singkat ini paling tidak kita mengetahui secara umum bagaimana sehat sosial itu. Sehat sosial itu adalah kemampuan individu untuk berinteraksi dengan orang lain secara positif untuk membangun kesehatan sosial. Sekarang sebelum kita melangkah lebih jauh, yang paling penting kita merenung sejenak bahwasanya kita ini sehat atau tidak secara sosial. Apa parameter sehat sosial itu? Kalau kita mengambil analogi sehat secara jasmani, yang namanya sehat itu seluruh fungsi tubuhnya berfungsi. Artinya mata bisa melihat dengan jelas, segala organnya tidak ada gangguan, itu namanya sehat. Tetapi ada juga orang yang sehat dengan catatan. Artinya dia sehat tetapi tidak boleh bekerja yang terlalu berat. Dia sehat tetapi tidak boleh makanan-makanan tertentu. Karena misalnya mahnya sudah mulai sering kambuh. Dia sehat tetapi tidak boleh terlalu banyak makan garam karena ada darah tinggi dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kita parameter sehat sosial itu? Kalau kita ingin mengetahui apakah kita ini sehat atau tidak secara sosial, kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Itu bisa kita buka surah An-Nisa ayat 36. Itu secara rinci Allah uraikan di dalam Al-Quran yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, kemudian tidak syirik. Beribadah secara mahdoh sudah kita lakukan, misalnya kita sholat 5 waktu. Ramadan ini kita tambah dengan sholat tarawih. Belum lagi kita beribadah membaca Al-Quran. Siang hari kita berpuasa. Bahkan untuk rukun Islam yang 5 itu umat Islam sudah banyak yang melakukannya, termasuk pergi haji ke tanah suci. Tetapi masih juga ada orang yang beribadah tetapi melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Contoh baru-baru ini salah satu ada warga kota Palembang bahkan yang ikut jadi korban pembunuhan tentang penggandaan uang oleh dukun. Nah, ini berarti bisa jadi orang sholat tetapi masih melakukan perbuatan-perbuatan syirik, menduakan Tuhan atau meminta selain Allah. Nah, setelah itu kita melakukan ibadah dan tidak syirik, itu hubungannya vertikal. Langsung masih dalam ayat yang sama, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Betapa pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah Allah merintahkan sholat, setelah Allah memerintahkan kita jangan syirik, setelah itu kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Mengapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua? Yang pertama karena memang perintah Allah. Kemudian lantaran yang kedua, orang tua kita lah, kita lahir ke bumi ini lantaran orang tua kita. Ibu kita mengandung, kemudian melahirkan, kemudian membesarkan, menyapi selama 2 tahun, dan itu tidak bisa dibalas. Tinjauan psikologi, orang yang sudah tidak baik kepada kedua orang tuanya, rasanya sulit dia berbuat baik kepada orang lain.
rasanya sulit dia pandai bersyukur kepada orang lain atau berterima kasih kepada orang lain. Karena mengapa? Orang tuanya saja yang melahirkan, kemudian membesarkan, memuliakan, sampai menikahkan tanpa pernah meminta balasan apapun. Tidak ada yang ikhlas di dunia ini kecuali kedua orang tua kepada anaknya. Nah, anaknya tidak pandai berterima kasih. Ini menandakan orang ini kalau kita analogikan ke dalam sehat jasmani, orang ini stadium 4. Dia kena penyakit stadium 4. Artinya apa? Di dalam hadis Nabi dikatakan, ridallah fi ridha walidin, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung murka orang tua. Artinya di sini sampai-sampai Allah menggandengkan, Allah itu akan ridho kalau orang tuanya ridho dulu. Nah, kalau dengan kedua orang tuanya saja dia tidak baik, berarti dia secara sosial dia sangat lemah atau bahkan penyakitnya sangat kronis. Pernah suatu hari ada seorang pemuda menemui Rasulullah SAW. Seorang pemuda tersebut mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jadikan saya laskar atau tentara, saya ingin berjihad di jalan Allah. Saya ingin mati berjihad di jalan Allah." Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah engkau masih punya orang tua?" "Masih ya Rasulullah. Kalau orang tua saya ingin minum, saya yang menyiapkan. Kalau dia ingin mandi, ngambil uduk, saya yang menyiapkan. Kalau dia ingin makan, saya yang menyiapkan. Segalanya saya yang menyiapkan." Apa kata Rasulullah SAW? "Kalau begitu, kamu pulang saja. Urus saja kedua orang tuamu. Itulah jihadmu di jalan Allah." Artinya berbakti kepada kedua orang tua itu berjihad di jalan Allah. Betapa cara kita untuk mengukur sehat atau tidak. Bahkan untuk berbicara saja dengan orang tua, Allah pilihkan kalimat kaulan karima, dengan kata-kata yang mulia. Sementara kalau dengan para pejabat tinggi, termasuklah umpamanya kepada presiden, Allah cuma perintahkan kita ngomongnya kaulan layyina, dengan tutur kata yang lemah lembut. Artinya orang tua kita itu lebih pangkatnya, lebih tinggi daripada pejabat dalam hubungan kontak sosial, dalam hubungan di dunia ini. Nah, setelah kedua orang tua baru meningkat, wabizil kurba, berbuat baik kepada kerabat. Kerabat ini ada hubungan darah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, soimin rahimakumullah, banyak orang-orang itu ya kelihatannya dia berbuat baik sama orang lain, tetapi setelah diteliti ternyata dia tidak teguran dengan kakak adiknya, dengan saudaranya, tidak ada hubungan. Bahkan yang parah lagi, mereka ribut setelah orang tuanya meninggal dunia, mereka rebutan waris. Orang yang seperti ini hampir pasti jauh dari nilai-nilai takwa. Karena dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 177 itu ciri-ciri orang takwa, wa'atal mala ala hubbihi zawil kurba, memberikan harta yang ia cintai kepada kerabat, kepada saudara. Jadi ini bisa kita lihat, kita sudah mempelajari psikologi Al-Quranul Karim. Artinya orang itu dimulai dari rumahnya, mulai dari orang tuanya, hubungan kakak adik. Maka orang yang mengamalkan Al-Quranul Karim, tentulah kalau dia baik di luar itu cerminan daripada baik di rumah. Seharusnya mulai dari rumah tangga dulu, mulai dari kakak adik. Banyak ini yang hubungan kakak adik menjadi berantakan, kebanyakan setelah menikah. Yang satu mengatakan dipengaruhi oleh istri, ada juga yang mengatakan dipengaruhi oleh sang suami. Seharusnya kedua-dua ini kalau sudah menjadi suami istri haruslah berbuat baik, baik terhadap keluarga istri maupun keluarga suami, karena sudah ada perkat yang sangat kokoh, mitsaqun ghalidh. Nah, setelah itu baru selanjutnya wal yatama
wal masakin. Kita harus berbuat baik kepada anak yatim dan fakir miskin. Ini indikator. Pada saat orang itu melakukan sholat, bahkan rajin sholat 5 waktu, pergi ke masjid, baca Qur'annya bagus sekali, kemudian puasa bulan Ramadan bagus, ditambah puasa sunat, tetapi tidak baik dengan anak yatim, dengan orang miskin. Malah Allah katakan, ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala tu'amil miskin. Dikatakan pendusta agama. Pendusta agama. Maka harusnya orang yang sudah ibadahnya bagus itu tercermin dari perbuatan sosial. Dia akan berbuat baik kepada anak yatim, fakir, miskin. Nah, bagaimana untuk menumbuhkan kecintaan, sikap sosial kita terhadap yatim dan fakir miskin? Untuk menjadikan karakter baik itu tidak hanya pendidikan, tapi perlu pelatihan. Pendidikan, pelatihan, dan prakteknya. Prakteknya bisa jadi kita, umpamanya kita datang, kita luangkan waktu ke pondok yatim, atau kita datang ke rumah kumuh, kawasan kumuh masih banyak di Palembang ini. Kita duduk makan bersama mereka, kita lihat bagaimana kehidupan mereka. Kalau hati kita masih bersih, hati kita belum ada kotoran, bisa saja kita meneteskan air mata. Tetapi kalau kita melihat kekurangan mereka, kesedihan mereka, bajunya compang-camping, tidak terawat, tidak terus, kita tidak ada getaran di batin. Ini ada apa dengan hati ini? Ada apa dengan hati ini? Bisa jadi hati ini yang dikatakan dalam Al-Quranul Karim, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Artinya sikap sosial itu cerminan dari kebaikan seseorang itu melakukan ibadah. Artinya kalau ibadahnya bagus, harusnya lahirlah akhlak yang bagus. Tapi kalau ibadahnya tidak bagus, berarti akidahnya yang kurang bagus. Maka urutannya jelas dalam Islam itu. Kalau akidahnya bagus, maka dia akan melahirkan ibadah. Ibadahnya bagus, melahirkan akhlak. Maka kalau kita ingin melihat apakah orang itu sesungguhnya sudah sholat atau belum, orang itu sudah puasa atau belum, lihatlah dari perilakunya. Kalau perilakunya bagus, mulai dari rumahnya, anak yatim, fakir, miskin, insya Allah dia termasuk orang yang sudah beribadah. Kemudian setelah fakir, miskin, Allah katakan lagi wajarijil kurba, berbuat baik kepada tetangga. Sudah baik tetangga, tetangga juga diatur. Ada tetangga wajarijil kurba, wajaril junubi. Artinya tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga itu ada 3 paling tidak. Pertama, tetangga dekat rumah, dia sama-sama Islam, kemudian masih keluarga atau ada hubungan darah, itu kelas 1. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tetangga itu dia dekat rumah, sama-sama Islam, tapi tidak ada hubungan darah, kelas 2. Nah, yang kelas 3 adalah dia dekat rumah, tidak Islam, dan tidak ada hubungan keluarga. Artinya di sini betapa Islam itu mengatur sesampai berdetil sekali. Sampai hubungan dengan tetangga pun diatur oleh Al-Quran. Jadi kalau orang Islam yang mengamalkan Al-Quran, harusnya tetangga kiri dan kanannya merasa aman dari lisan dan tangannya. Maka tidak ada khawatir sebenarnya orang di luar Islam terhadap Islam. Jauh dari kata-kata teroris, jauh dari kata-kata radikal. Karena Al-Quran mengajarkan harus berbuat baik kepada tetangga. Ini Islam. Maka kita katakan asyhadu bi anna muslimun, saksikan saya ini orang Islam. Saksikan apa? Dari perilaku yang ia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Soimin soiman rahimakumullah. Kemudian setelah itu wabnis sabil, berbuat baik juga kepada orang-orang yang dalam perjalanan. Wa ma malakat aimanukum,
Ada yang menerjemahkan wa ma malakat aimanukum itu hamba-nya sahaya. Tetapi ada juga yang menerjemahkan itu adalah orang-orang yang di bawah kekuasaanmu. Artinya di sini kalau kita sebagai atasan barangkali ada bawahan kita yang begitu taat kepada kita, takut kepada kita karena takut diberhentikan kerja, atau di rumah tangga pembantu kita yang setiap bulan kita harus keluarkan honor untuknya, atau supir kita atau penjaga rumah kita, itu pun kita tidak boleh berlaku kasar atau berlaku sewenang-wenang. Diatur oleh Al-Quranul Karim, kita pun harus berbuat baik. Karena mengapa? Dialah yang setiap hari bertemu dengan kita. Disitulah kita membuktikan bahwasanya orang-orang yang beriman itu dia harus berbuat baik kepada siapapun. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah pada waktunya Allah manggil kita. Mudah-mudahan surga telah menanti. Pernah suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di samping Rasulullah, ada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ada jenazah lewat, Rasulullah ucapkan wajabat. Satu lagi yang lewat, Rasulullah ucapkan wajabat. Sampai-sampai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, apa makna wajabat yang engkau ucap itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, bukankah engkau katakan yang pertama tadi adalah dia orang baik, maka wajar baginya masuk surga, dan yang kedua tadi dia orang jahat, maka wajar baginya masuk neraka. Artinya kalau apa yang kita amalkan dari surah An-Nisa 36 ini kita lakukan, maka siapapun yang mendengar tentang kematian kita, mereka akan mengatakan kita wajar baginya masuk surga. Ini saja bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin, shaimat rahimakumullah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang dikit ini membawa manfaat kepada kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar kaum muslimin wal muslimat di mana saja saat ini Anda berada, dan pemirsa EGM TV serta jemaah Masjid Agung Sultan Mahmud Baradudin Jaya Wikromo yang kami hormati. Demikian baru saja usai kita dengarkan bersama renungan Ramadan bersama Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Sufatmi Kohar MM. Di petang hari yang berbahagia ini mengambil sebuah judul sehat sosial perspektif Islam. Mudah-mudahan dari segala apa yang disampaikan tadi ada manfaatnya untuk kita semua dan makin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat di mana saja saat ini Anda berada, sebagaimana yang telah kami utarakan tadi, sembari kita menantikan tibanya waktu maghrib, tanda berbuka puasa di petang hari yang berbahagia ini pukul 18:06 waktu Indonesia Barat. Kita pun akan segera menyimak serta mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran bersama Qori Mer'an Zikri SHI. Di petang hari yang berbahagia ini akan membacakan surah At-Tur dimulai dari ayat 22, dan bila telah tiba saatnya nanti pukul 18:06 waktu Indonesia Barat akan terdengar kumandang beduk dan azan maghrib bersama muazin Abdul Hafiz. Kaum muslimin wal muslimat di mana saja saat ini Anda berada, dan pemirsa EGM TV yang kami hormati serta jemaah Masjid Agung Sultan Mahmud Baradudin Badarun Jaya Wikromo Palembang. Jarum jam di Masjid Agung saat ini pukul 17:54 waktu Indonesia Barat. Sedangkan waktu maghrib tanda berbuka puasa di petang hari yang berbahagia ini pukul 18:06 waktu Indonesia Barat. Segera saja kaum muslimin wal muslimat, kita simak dan dengarkan bersama bacaan ayat-ayat suci Al-Quran bersama qori kita Mer'an Zikri SHI. Di petang hari yang berbahagia ini akan bacakan surah At-Tur dimulai dari ayat 22, dan bila telah tiba saatnya pukul 18:06 waktu Indonesia Barat akan terdengar kumandang beduk dan azan maghrib,
tanda berbuka puasa untuk daerah kota Palembang dan sekitarnya bersama Muazzin Abdul Hafiz. Baik kaum muslimin, segera saja kita simak dan dengarkan bersama bacaan ayat-ayat Al-Quran bersama qori kita Mer'an Zikri SHI akan segera membacakan surah At-Tur dimulai dari ayat 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن
إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك
أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين صدق الله